Kami tidak bisa hidup tanpa firman-Mu, sebab firman-Mu itu adalah roti hidup. Manusia hidup bukan hanya dari roti tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saat ini kami menantikan firman-Mu setelah kami memuji menyembah Tuhan, karena Tuhan bertahta di atas pujian umat-Mu dan Tuhan akan bersabda, urapi kami semua, urapi hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya diberkati berkata amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk saudara sekalian. Puji Tuhan saudara. Terima kasih kepada Pak Gembala yang memberikan saya kepercayaan menyampaikan firman Tuhan. Saudara, hidup ini adalah sebuah pertukaran. Sebuah apa? Pertukaran, exchange. Kalau saudara keluar beli sesuatu pasti ada pertukaran. Saudara punya uang, saudara butuh sesuatu, saudara bayar. Nah, biasanya pertukaran normal. Kalau di dunia kerja ada namanya stock exchange. Itu pertukaran. Nah, saudara-saudara sekalian, ada satu pertukaran yang menurut saya yang tidak boleh tidak saudara pahami, harus saudara pahami. Kalau transaksi saudara bisa salah, nggak paham. Saya pernah mengalami transaksi yang saya tidak pahami, saya kejeblok. Kalau kita tidak paham, kita akan mengalami kerugian. Tetapi kalau kita paham, meskipun kita tidak bisa baca, kita paham jual beli transaksi, kita bisa survive. Nenek saya itu nggak bisa baca. Nenek saya usianya meninggal 90 lebih, nggak bisa baca. Tetapi bisa menghidupi anaknya yang ada 7 itu saudara. Karena dia bisa ngitung, bisa memahami cara transaksi. Jadi walaupun nggak bisa baca, tetapi dia bisa bertransaksi. Nah, ada satu pertukaran yang menurut saya saudara mesti paham. Sebab kalau saudara tidak memahaminya dan menghidupinya, saudara akan menyesal selama-lamanya. Makanya disebut the great exchange. Apa itu the great exchange? Nah, ini pertanyaan yang penting. Kalau saudara lihat judulnya di tengah, the great exchange, itu di atasnya ada kalimat karya salib Kristus. Yang dalam bahasa Inggris disebut the work of the cross of Christ. Coba katakan the work of the cross of Christ. Jadi karya salib Kristus itu adalah sebuah transaksi agung. Jadi karya salib Kristus, pekerjaan Kristus di kayu salib oleh para teolog itu disebut the great exchange, pertukaran agung. Apa itu pertukaran agung? Nah, kita lihat dulu ya saudara ayatnya ya. 1 Korintus 2 ayat 22 sampai 23 itu dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan begini. Tetapi kita ini, maksudnya Paulus, penulis surat Korintus, tetapi kita ini perhatikan, hanya memberitakan Kristus yang mati di salib. Jadi berita Injil itu hanya fokusnya kepada Kristus, terutama karya salibnya. Memberitakan Kristus yang mati di salib. Jadi kalau memberitakan di luar salib Kristus kemudian ditekankan sehingga menjadi prosperity gospel, pasti salah. Makanya Paulus mengatakan kami ini hanya memberitakan Kristus yang mati di salib. Berita Yesus yang mati di salib itu menyinggung perasaan orang Yahudi. Orang Yahudi yang tidak memahami. Dan dianggap omong kosong oleh orang-orang bukan Yahudi. Padahal tadi di awal saya bilang ini penting sekali. Dianggap omong kosong. Omong kosong kan nggak ada juntrungannya, nggak ada artinya. Ayat 24. Tetapi bagi orang-orang yang sudah dipanggil oleh Allah, saudara dan saya sudah dipanggil oleh Allah. Yang setuju katakan amin. Nggak semua saudara ya. Nah, bagi saudara dan saya, bagi orang-orang yang sudah dipanggil oleh Allah, baik orang Yahudi maupun
orang bukan Yahudi. Kita bukan orang Yahudi. Ya. Walaupun ada yang hidungnya mancung tinggi, tapi saya pastikan di sini nggak ada orang Yahudi, ya. Nggak ada orang Israel, ya. Tapi kita adalah Israel rohani. Amin, saudara sekalian. Ya, waktu kita percaya Yesus, kita terhisap sebagai orang pilihan. Baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, saudara dan saya. Berita itu, berita Yesus mati di kayu salib, merupakan caranya Allah menunjukkan kuasa dan kebijaksanaannya. Jadi apa yang Yesus lakukan di kayu salib, dia mati di kayu salib, itu cara Allah, kebijaksanaan Allah, hikmat Allah, bahkan kuasanya untuk menyelamatkan kita. Yang setuju katakan amin. Nah, ini penting. Jadi kalau saya boleh simpulkan, boleh nggak saya simpulkan? Boleh, saya khotbah saudara ya. Salib adalah cara Allah menyelamatkan manusia. Yang manusia katakan amin. Saudara dan saya diselamatkan dengan apa? Salib, karya Kristus. Ya. Makanya di bagian lain 1 Korintus 1 ayat 30 Paulus ngomong begini, oleh ilham roh, tetapi oleh dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Jadi itu hikmat Allah, bagaimana kita bisa dibenarkan, bagaimana kita bisa dikuduskan, bagaimana kita ditebus. Ya. Jadi penebusan Kristus itu adalah modal dasar kita untuk kita bisa masuk dalam pengudusan. Terjemahan firman Allah yang hidup 1 Korintus 1 ayat 30, ia memperlihatkan rencana Allah kepada kita. Jadi Yesus mati di kayu salib itu rencananya ketika manusia jatuh dalam dosa. Para teolog mengatakan karya salib adalah pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib sebagai bukti apa? Kasih Allah yang bertujuan menebus dosa manusia, memberikan apa? Pengampunan dan menjamin hidup kekal. Makanya hidup kekal hanya ada di dalam Yesus, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Itu udah jelas saudara. Ya. Jadi bukti kasihnya. Makanya di ayat yang sangat terkenal Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga diapain? Dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau Yesus tidak mati di kayu salib, semua orang akan meluncur masuk neraka, saudara. Ya. Jadi menjamin hidup kekal. Peristiwa ini, kematian Yesus di kayu salib, mematahkan kuasa dosa. Dosa itu punya kuasa yang bisa membawa orang kepada maut. Karena upah dosa adalah maut. Itu kuasanya mesti dipatahkan. Kalau kuasanya nggak dipatahkan, kita ini manusia yang sudah jatuh dalam dosa karena ketidaktaatan Adam tidak bisa tidak berbuat dosa. Yang dalam bahasa Latin disebut non posse non peccare. Jadi kecenderungannya jahat. Kejadian 6 ayat yang 5 itu jahat semata-mata, menjalani hidup yang rusak. Makanya peristiwa salib itu mematahkan kuasa dosa dan maut. Maut itu kematian kedua. Maut itu siksaan ya selama-lamanya di api neraka yang kekal, yang ulatnya nggak mati-mati, apinya nggak padam. Di mana ada retak gigi, penyesalan yang luar biasa. Makanya jangan pernah masuk neraka. Nggak ada yang amin saudara ya. Jangan pernah, karena masuk neraka bukan sebulan 2 bulan, setahun 2 tahun, tapi selama-lamanya. Nah Yesus itu hikmat Allah, kuasa Allah untuk apa? Mematahkan maut, memulihkan hubungan manusia dengan Allah. Jadi waktu manusia jatuh dalam dosa, hubungan terputus.
Kalau kita terputus hubungan dengan Allah, kita orang yang paling malang. Serta menjadi pusat iman Kristen. Makanya teologi salib ini penting. Di pusat iman Kristen ini kita mesti pahami. Jangan sampai kita tidak memahaminya. Makanya peristiwa di kayu salib sebagai wujud kasih karunia tertinggi. Ya. Apa yang Kristus kerjakan di kayu salib, ya, semuanya untuk kepentingan siapa? Saudara dan saya. Jadi transaksi ini yang paling diuntungkan adalah kita, saudara. Amin. Nah, apa yang Yesus buat di kayu salib? 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa. Yang tidak mengenal apa? Dosa. Enggak ada dosa dalam mulutnya. Makanya Yesus bilang begini, siapa di antaramu yang membuktikan aku berbuat dosa? Ayatnya di mana? Di Alkitab. Yohanes 8 ayat 46. Siapa di antaramu yang membuktikan aku berbuat dosa? Karena memang dia terbukti tidak berbuat dosa. Bahkan ketika hukuman mati itu sedang berlangsung, kepala pasukan ketika melihat Yesus di kayu salib, diamati dari awal sampai akhir, apa yang keluar dari mulut kepala pasukan itu? Apa? Sungguh orang ini adalah orang benar. Karena memang Yesus terbukti tidak bersalah. Pilatus memeriksa sampai 4 kali. Sampai berapa? 3 kali. 3 kali. Aku tidak menemukan kesalahan apapun padanya yang layak untuk dihukum mati. Yang menyebabkan Yesus mati di kayu salib karena kedengkian dari imam-imam kepala ahli Taurat. Itu kesimpulannya Pilatus. Jadi dia tidak mengenal dosa, tidak ada tipu daya dalam mulutnya. Tidak sedikit pun dosa. Beda sama kita yang sebelum mengenal Kristus, dikit-dikit dosa, dikit-dikit bohong, dikit-dikit nipu. Nipu dikit-dikit yang banyak biar sekalian, saudara ya. Tapi setelah kita percaya Yesus, kita memahami karya salib Kristus, harusnya kita nggak lagi berbuat dosa. Nah, itu salah satu bagian yang akan saya sampaikan. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya. Nyanya huruf besar. Yang membuatnya Yesus yang tidak mengenal dosa. Jadi dosa itu siapa? Menjadi dosa itu siapa? Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa. Yang membuatnya Yesus jadi dosa itu siapa? Nyanya itu siapa? Menanyanya. Nyanya itu siapa? Allah Bapa. Kenapa? Kenapa? Karena kita itu saudara dan saya, kita we. Jadi Allah itu begitu mengasihi, itu betul. Ada tindakannya, betul nggak? Kalau manusia kan pria biasanya ngomong I love you tuh gampang, betul nggak? Apalagi kalau baru nikah, I love you mom, I love you mom, I miss you, I miss you. Nanti udah menikah 20 tahun, I love you, I miss lu gitu saudara ya. Kalau Allah enggak, dia ada tindakan, betul nggak? Bukan hanya sekedar ngomong I love you, aku begitu mengasihi. Ada tindakannya, ada buktinya. Pria yang sejati, dia bukan hanya berkata I miss you, I love you, tetapi I transfer you. Nah itu saudara ya. Ibu-ibu, wanita paling senang kalau dengar suaminya atau orang mengatakan I transfer you. Kalau nggak percaya coba aja. Saya udah coba berkali-kali, saya transfer gitu saudara ya. Itu yang di sebelah saya suka duduk setiap hari gitu ya. Itu langsung sumringah, tahu sumringah? Senyum. Kalau nggak percaya, saudara transfer ke rekening istri saya. Nggak banyak-banyak ya, 2M aja ya. Pasti dia sumringah, nih sumringah kayak gini saudara ya. Betul nggak saudara? Saya dengar istri saya, Pak ada yang transfer. Lah gua belum khotbah, sumringah langsung saudara ya. Luar biasa ya, terima kasih buat yang memberi.
Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Dulu saya suka dengar pendeta, masa sih begitu ya. Saya nggak percaya ya. Seperti Estra dulu bilang, apa iya ya, begitu kan kita nggak minta-minta kok bisa ditransfer. Saya itu sudah ngalamin. Ya. Kok ada yang transfer? Ini siapa ya? Sampai saya cari botak bekutil kagak tahu tuh yang transfer sampai sekarang siapa. Saya tanya, saya kan dulu di bank. Mau ngelacaknya gimana? Ngelacaknya gimana? Susah. Ya udah saya biarin aja ya. Siapa tahu nanti ada yang nagih. Pak, ini salah transfer, ini pinjol ya, saya pulangin saudara ya. Haleluya. Jadi telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Tujuannya apa? Supaya di dalam Yesus, di dalam Dia, kita dibenarkan oleh Allah. Luar biasa saudara sekalian. Jadi Yesus ini menderita, makanya dia disebut hamba Allah yang menderita, hamba Tuhan yang menderita. Itu sudah dinubuatkan dalam Yesaya pasal 52 ayat 13 sampai Yesaya 53 ayat 12. Nanti saudara bisa baca tuh ya, karena waktu saudara sekalian. Nah, apa yang Yesus lakukan di kayu salib oleh para teolog itu disebut the great exchange. Coba katakan the great exchange. Memang bahasa Inggris kan agak sulit ya karena kita jarang melafalkannya. Tapi kita belajar saudara ya. Karena memang literaturnya banyak kan masih dalam bahasa Inggris. The Great Exchange itu involve dua transfer. Ya. Dua cara, dua jalan. Ya, ada begitu saudara ya. Nah, nggak bisa satu. Sama kalau suruh jual beli, suruh kasih uangnya, barang masuk, betul nggak? Jadi melibatkan Allah Bapa ya, yang sebagai inisiator, hikmatnya, kemudian eksekutornya Yesus dan kita human being, humanity. Ya. Nah, ternyata setelah dibahas dalam sebuah teologi ya, biblika, saya kaget ya ada 8 pertukaran agung yang Alkitab jabarkan. Ada berapa? 8. Bagi orang Yahudi angka 8 itu luar biasa. Kalau angka sempurna angka berapa? 7. Angka manusia 6 tambah sabat jadi sempurna. 8, 7 sempurna ditambah 1. Itu disebut tindakan ilahi. Ya, melambangkan sesuatu yang berada di atas alam fisik yang transenden, ranah ilahi yang metafisik. Itu perjanjian berit, perjanjian kitab. Kenapa bayi-bayi Yahudi disunat pada hari ke-8? Karena ternyata itu yang paling optimum ketika sunat pada hari ke-8. Ya, lukanya tidak masif, pendarahannya tidak banyak. Itu nggak boleh lewat dari 8 hari. Nah ternyata saudara sekalian, sunat berit milah itu, berit mirah itu saudara sekalian, itu pemurnian perjanjian abadi antara Allah dengan umatnya sebagai simbol purifikasi, ya, purification. Jadi bukan sembarangan ada 8 ini. Ya. Kita akan bahas satu-satu terus sekalian, tapi kita pulang sampai jam 4 sore ya. Kita ambil yang 4 aja dulu terus sekalian. Ya. Oh, belum tadi ya. Nah, ini saya konsentrasi sama ini ya. Jadi ada 8 saudara tuh. Ya. Dosa ditukar dengan kebenaran. Kemudian apalagi hukuman ditukar dengan penebusan. Kutuk ditukar dengan berkat. Maut ditukar dengan hidup kekal. Penyakit ditukar dengan kesembuhan. Kemiskinan ditukar dengan kekayaan. Penolakan ditukar dengan penerimaan. Rasa malu ditukar dengan kemuliaan. Kan luar biasa. Amin saudara sekalian. Luar biasa. Ya, kita nggak usah semua ya. Kalau 8 itu sampai jam 4. Kalau 4 kita bahas sampai jam 2 ya saudara ya. Nanti kita makan di sini Pak. Iya makan di sini. Ya. Tapi bayar masing-masing. Ya karena sampai jam 2. Jadi saya satu aja saudara sekalian. Dosa ditukar dengan apa? Kebenaran. Dosa itu sesuatu yang menjijikkan. Dosa itu yang membuat kita menjadi apa? Tinggal di maut. Itu kan nggak bisa diselesaikan oleh manusia itu sendiri. Mesti ada
inisiatif Allah Bapa. Makanya Injil mula-mula, proto-evangelium, kabar baik itu dicetuskan ketika manusia jatuh dalam dosa. Kejadian 3 ayat 15. Ya, firman Allah kepada ular itu, aku akan mengadakan perjanjian. Ya. Apa perjanjiannya? Ya. Antara engkau dan keturunannya itu, ya, keturunan perempuan itu. Keturunanmu akan meremukkan tumitnya. Ya. Dan keturunan perempuan itu akan meremukkan kepalamu. Tumit itu saudara di bawah. Itu melambangkan ketika Yesus dipaku di kayu salib. Tumitnya. Tetapi pada saat yang sama ketika Yesus mati di kayu salib, kepala ular dikeprak. Maut dikalahkan. Kuasanya tidak ada lagi. Nah itu saudara, ya, luar biasa ya. Jadi pertukaran ini adalah pertukaran dosa. Ditimpakan kepada Yesus supaya kita dibenarkan oleh Allah. Nah ini aja udah luar biasa saudara sekalian. Makanya Yesaya 53 ayat 5 dan 6 dikatakan begini. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Ingat, pemberontakan itu dosa saudara. Adam tidak taat. Kenapa? Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya. Tetapi buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat, jangan kau makan buahnya. Dia makan. Kan berontak saudara. Sehingga semua orang telah berbuat dosa, hilang kemuliaan Allah. Dia diremukkan oleh kejahatan kita, diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ingat, kejahatan itu adalah dosa. 1 Yohanes 5 ayat 17. Ya. Kemudian ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakannya kepada kita. Ditimpakannya kepadanya, kepada Yesus. Harusnya ditimpakan kepada kita. Kita yang bersalah. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudara lihat di situ. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ayat ini dikutip oleh Petrus yang ngerti, yang memahami, mengalami prosesi penyalipan. Sehingga dia kutip ayat itu. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Jadi ada sedikit perbedaan karena diparafrasekan. Di kalimat ulangkan. Waktu Yesaya ini masih nubuatan. Oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh. To be. Tapi Petrus mengatakan, ya, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Karena Yesus sudah mati di kayu salib. Sehingga kita sembuh. Yang sembuh bukan hanya penyakit fisik. Tetapi lebih daripada itu, penyakit jiwa. Orang yang hidup dalam dosa sakit jiwanya. Gak ada yang amin saudara ya. Orang yang hidup dalam dosa sakit jiwanya. Kalau enggak Yesus tebus, Yesus ambil hukuman itu, enggak bakalan sembuh. Ya. Kita sekalian sesat seperti domba. Domba itu binatang bodoh, gampang sesat. Kalau burung merpati dilepas dia tahu bisa pulang. Domba itu gampang sesat. Domba itu rentan, tidak punya pertahanan diri yang baik, nggak punya tanduk yang keluar begitu, nggak punya taring, nggak punya kuku, nggak bisa lari kencang. Domba itu binatang botol, bodoh dan itu saudara ya. Kalau dia minum di tepi sungai, begitu minumnya, dia nggak paham, bulunya kan tebal. Ketika dia dekat air, apa yang terjadi? Seperti spon tubuhnya. Ketika dia mau ke atas, enggak kuat. Karena kakinya enggak kuat, seperti kuda. Akibatnya apa? Enggak bisa kemana-mana. Kalau enggak ada gembala yang angkat kemudian peresin airnya, ada serigala, mati dia. Jadi sate domba saudara ya. Nah, kita ini sesat seperti domba, gampang sesat. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Jalan yang sesat itu kalau kita ambil, ujungnya neraka, habis kita. Tetapi Tuhan telah menimpahkan kepadanya kejahatan kita sekalian. Jadi kejahatan kita sekalian, kejahatan itu adalah dosa yang tadi saya bilang. Pelanggaran juga dosa. Itu ditimpakan kepada Yesus supaya kita yang berdosa digantikan jadi benar. Amin saudara sekalian. Makanya tadi 2 Korintus 5 ayat 21, dia yang tidak mengenal dosa dibuatnya menjadi dosa karena kita supaya dalam dia
Dalam kematian Yesus kayu salib itu kita dibenarkan oleh Allah. Akibatnya kita menjadi orang benar. Secara posisional, posisi, ketika kita percaya Yesus yang mati di kayu salib, kemudian yang bangkit, yang naik ke surga, menjadikan tempat buat kita. Secara posisi kita disebut orang benar. Kalau posisionalnya kita tidak dilakukan, selama-lamanya menjadi orang yang nggak benar. Tapi kita jangan berhenti hanya sebagai status, tetapi harus jadi keberadaan. Makanya kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, supaya kita bukan hanya posisinya benar, tetapi menjadi orang yang benar, sehingga layak dimuliakan di dalam kerajaannya. Amin, saudara sekalian. Nah, itu yang dikatakan Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Karena yang hanya bisa menebus dosa, hukuman dosa, hanya Yesus. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, oleh kematian Yesus kayu salib, oleh darah-Nya, kita pasti akan diapain? Diselamatkan dari murka Allah. Jadi kematian Yesus di kayu salib itu seperti menudungi kita yang berdosa, sehingga Allah melihat ini orang benar. Ya. Amin, saudara. Makanya di Yesaya 53 ayat 11, ya, sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas, dan hambaku itu sebagai orang yang benar, ya, sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang. Oleh hikmat-Nya dan kejahatan mereka Dia pikul. Luar biasa, saudara sekalian. Jadi kita jadi orang benar. Yang orang benar katakan amin. Ya. Ada yang gak yakin nih, gue orang benar apa enggak, gue masih ngerokok, gue masih selingkuh. Itu kalau saudara memahami, aduh saya masih orang berdosa, saya masih berbuat jahat, saya masih ini. Saudara masih hidup dalam dosa, tapi udah sadar gitu. Enggak berhenti berbuat dosa, saudara masih jalani terus. Orang seperti ini, saudara sekalian, sebenarnya belum benar-benar percaya. Akibatnya apa? Maut nanti. Makanya kalau saudara dengar firman Tuhan, saudara ditegur, aduh saya berdosa nih, saya bertobat, kemudian meninggalkan dosa, terus hidup benar, saudara akan diselamatkan pasti. Amin, saudara sekalian. Karena keselamatan itu punya 3 dimensi, sudah, sedang, dan akan. Sama pembenaran juga gitu, sudah, sedang, dan akan. Makanya Paulus mengatakan kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ya. 1 Petrus 2 ayat 24, tadi saya sedikit singgung. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Jadi kayu salib itu semua dosa ditimpahkan kepada Yesus. Ya, tadi kan Allah itu murka kepada manusia yang berdosa. Ketika Yesus ditimpahkan dosa, makanya ada suara Eli, Eli lama sabaktani. Itu Yesus ditinggalkan Bapa di surga sekejap. Karena dosa ditimpahkan. Karena selama ini kan dia tidak bersalah, tidak mengenal dosa, tipu tidak dalam mulutnya. Nah, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kalau tadi Yesaya menjadi sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba. Tetapi perhatiin, sekarang, katakan sekarang, kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Jadi kembali. Jadi dari tadinya kita ke sana. Setelah ditebus oleh darah Yesus, posisi kita udah benar. Jangan menang baik. Tahu menang baik? Itu bahasa Yunani kuno, menang baik. Tapi harus berbalik 180 derajat, mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, berbalik dan bertobat. Karena Tuhan tidak menghendaki seorang pun binasa. 2 Petrus 3 ayat 9. Dia tidak menghendaki seorang pun binasa. Dia ingin semua diselamatkan. Ya, 1 Timotius 2 ayat 4. Makanya saudara kerjakan keselamatan. Ini disebut dengan pengudusan progresif. Makanya saudara di situ ada apa? Ada sinner cross. Yesus yang mengerjakan. Ya. Nggak bisa. Salib
Yesus itu suruh pikul nggak bisa. Kenapa? Kita manusia berdosa. Yesus tidak mengenal dosa. Harus yang menebus adalah tidak mengenal dosa. Nah, bagian kita adalah disciple cross. Coba katakan disciple cross. Itu yang disebut dengan discipleship, pemuridan, pengudusan. Amin saudara sekalian. Sehingga kita betul-betul menjadi orang kudusnya, yang dimuliakan bersama dengan dia ketika dia datang kedua kalinya. Kita diberi tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan tidak lagi bisa berbuat dosa. Udah mulia. Tapi bisa gak makan? Ketika Yesus bangkit kan pakai tubuh kemuliaan. Dia makan. Kesukaan Yesus makanannya apa? Ikan. Ikan bakar. Saya udah teliti, bukan ikan goreng. Kolesterol. Ikan bakar. Dia minum. Ya kalau aus minum. Kayak saya nih. Ya. Segar. Nanti saudara ketika tubuh kemuliaan bisa minum, tapi bukan karena aus. Nah, jadi saudara sekalian, disciple cross ini bagian kita. Setelah kita dibenarkan karena penebusan Kristus, itu kasih karunia kita terima dengan tanggung jawab menjadi bagian kita. Amin saudara sekalian. Nah, kalau saya boleh rangkum, boleh nggak saya rangkum? Nah, ini saudara, Yesus Kristus mati di kayu salib, karyanya yang besar. Makanya kan ada lagu tuh, karya terbesar dalam hidupku, apa? Pengorbananmu yang selamatkanku. Terus? Tak ternilai miliki dan ku hargai itu. Yesus engkau itu karya Kristus di kayu salib. Amin saudara sekalian. Itu diberikan kepada kita, Christ righteousness. Yesus yang tidak mengenal dosa. Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Itu diberikan kepada kita believers, orang percaya. Padahal kita saudara sekalian itu orang berdosa. Kita punya kesalahan, pelanggaran. Ya. Dosa sekecil apapun adalah dosa. Gak ada yang amin saudara sekalian. Dosa sekecil apapun dosa. Saudara mungkin tidak membunuh, nusuk orang, kemudian mati. Enggak. Ketika kita membenci sesama kita. 1 Yohanes pasal 4 ayat 20 apa 1 Yohanes 3 ayat 15 itu mirip-mirip. Kalau kita membenci itu kita membunuh. Kita mengatakan kita mengasihi Allah tetapi membenci, bohong. Bohong dosa. Kalau hukum Taurat kan satu dilanggar, semuanya terlanggar. Nah, itu dikreditkan kepada Yesus. Sedangkan kita sama Yesus kebenarannya dikreditkan ke rekening kita. Dan kreditnya tidak main-main. Bukan hanya seperak dua perak, tetapi sejadi-jadinya. Dulu saya pernah kagum ya sama teman saya. Teman saya ini teman kuliah, ya sama-sama di sebuah kampus. Saya kaget ya, tahun itu saya lupa ya, tahun 2011 kalau nggak salah ya. Koran besar ya, 1 halaman penuh. Apa yang dilakukan? Dia tanda tangan transaksi. Pembelian Boeing 773 230 unit. Saya penasaran jumlahnya berapa ya. Pas saya lihat di jumlahnya saudara sekalian, saya sampai melongo. 21,7 miliar dolar. Kemudian saya coba kurs. Pas di kurs hampir 200 triliun. Saudara pernah melihat duit 200 triliun? Belum. Sama, saya juga belum. Duit 200 triliun, 195 triliun. Itu kalau dibeliin prosotan, prosotannya sampai ke perut bumi, saking panjangnya. Kalau dibeliin ketoprak, se-Indonesia bisa makan, sampai ngejoprak saudara sekalian. Transaksi terbesar Boeing ditandatangani sama teman saya. Saya bilang, disaksikan sama Barack Obama. Saudara nanti lihat ya.
transaksi Boeing 737 dengan Lion Air. Saya bilang luar biasa ya. Transaksi yang hampir 200 triliun itu. Enggak ada apa-apanya dengan transaksi yang Yesus kerjakan. Enggak ada yang amin saudara ya. Nah saudara mesti menghargai itu. Itu mah enggak ada apa-apanya. Tanda tangan. Ini transaksinya lebih daripada itu. Saudara mesti paham nih. Paham. Itu distempel oleh Yesus. Jebret. Stempelnya apa? Stempelnya apa? Tetelestai. Itu stempelnya, artinya sudah selesai. Tetelestai itu dari kata teleo. Teleo itu it's finished, completed. Selesai. Enggak ada lagi utang. Karena tetelestai itu kalau ditelusuri dalam budaya kuno Israel, ketika hutang dibayar, enggak ada lagi sisanya, di stempel tetelestai. Itu ketika sebuah peperangan dimenangkan oleh panglima atau raja, ketika raja itu masuk ke dalam kota, pusat kota, itu seorang prajurit yang memang dipilih dengan suara nyaring berkata, tetelestai, tetelestai, artinya udah menang. Ajaib kan saudara sekalian. Nah dosa sudah dimenangkan oleh Yesus, sudah lunas. Saudara mesti memahami, menghayati ini. Kalau saudara menghayati ini, hidup saudara berubah. Saya kan dulu ya belum seperti sekarang lah ya. Susah saudara ya. Karena papi saya hanya seorang sopir, anaknya 5. Jadi saya mimpi kalau bisa kuliah tuh susah. Jadi waktu saya udah mendekati seorang gadis saudara sekalian, saya udah nyeredeng, ya udah liatin gitu ya. Terus dia bilang, saya nanya gini, pilih mana? Yang kerja atau yang kuliah? Dua-duanya. Dalam hati gue serakah banget nih orangnya. Sebenarnya kuliah itu kan butuh biaya, betul nggak? Kalau sekarang saudara udah pinter, saudara bisa kuliah gratis. Mau ke Jerman, mau ke Jepang, mau ke Kanada. Ya. Asal saudara punya nilai bagus. Nilai saya bagus waktu itu, tapi kan nggak tahu orang tua saya. Saudara tahu nggak? Papi saya bilang, nggak apa-apa, daftar aja. Karena saya ikut PT Perguruan Tinggi Negeri, nggak bisa. Saya ikut, dapat diskon separuh lebih, tinggal bayar murah begitu ya. Tahu nggak? Uangnya papi saya dapat dari mana? Dia menjual sawahnya. Saya pikir lagu Ebit itu hanya sekedar puisi. Dia jual sawahnya. Kemudian dia berikan uangnya untuk daftar ini sebagai modal, sebagai masuk perguruan tinggi swasta. Saya bilang, aduh sampai jual sawahnya. Kan ya bukan saya sombong, papi saya itu punya emak. Itu tanahnya, luasnya na'udzubillah min dzalik. Karena saya pernah ke sana dibilang itu, lu bisa sampai mana tuh? Sampai sana ujung tuh. Papi saya cuma dikasih, saya ingat saya tuh cuma 2.500 meter. Padahal ini pertama, ya, nenek saya masih hidup, jadi dikasih. Dia jual tuh. Nah namanya jual cepet-cepet pasti murah, betul nggak? Saudara tahu nggak sekarang tanah di Pondok Gede semeter berapa? Mana yang tuan tanah? 1, 2, berapa pak? Berapa kira-kira? Kira-kira aja. Hah? Tadi ada suara tuh. Betul, 2,9 sampai 8 juta. Nah, ini tuan nyonya tanah kali saudara dia tahu ya. Udahlah 3 juta sampai 8 juta. Ambil tengahnya aja 5 juta kali 2.500. Kalau sekarang berapa kira-kira saudara sekalian? Hitung lagi dong saudara. 2.500 kali 5 juta sama dengan 10 M. 10 M ini kalau dibeliin di sebelah itu ada Solaria. Suruh makan nasi goreng Solaria, ya bisa makan 2 tahun saudara nggak habis-habisin. Jadi dijual saudara sekalian. Aduh saya sadar ini kan mahal ya. Gimana saya balasnya?
Kalau saya nggak kuliah bener, aduh saya malu papi saya. Karena dia bilang, papi cuma STM, kamu jangan STM. Kuliah. Saya kuliah sambil kerja. Sampai saya kena tipes 2 kali atau 3 kali, saya lupa tuh. Sampai letak begitu. Karena kecapean. Saya pernah naik motor dari sini, dari Sunter sampai Srengseng, di Kalibata hujan deras. Waduh, pakai helm, ya helm cakil begitu, kacamata, embun. Jadi kalau lampu saya embun, saya nggak kelihatan begitu. Lampu merah apa lampu hijau nih, kagak jelas nih ya. Udah saya berhenti aja deh. Pas saya lihat, oh merah. Motor kan nggak bisa berhenti begini kan. Jadi saya begini, itu got saudara. Saya masuk ke dalam got. Oh aduh. Nggak ada yang bangunin lagi. Waktu itu kan masih muda, saya bangun sendiri. Sampai kampus, saya guyur semua. Apa, baju saya itu apa nih. Buru-buru saya masuk. Saya duduk kan. Dosen saya maju. Kamu kok bau? Kamar mandi. Saya cium, benar masih bau saudara sekalian. Itu saya tidak pernah lupa tuh. Ya, saya berjibaku. Saya bilang harus 4 tahun mesti kelar dengan nilai yang bagus. Karena pengorbanan orang tua saya. Makanya ketika wisuda, saya ajak itu orang tua saya. Nah, saudara mesti paham nih. Kalau saudara paham, saudara akan mengerjakan disciple cross saudara. Amin saudara sekalian. Ada 3, karena waktu ya saya ambil 1 aja saudara sekalian ya. Karena waktu. Ya. Konsekuensi logis atau implikasi kita memahami karya salib Kristus, kita akan berhenti berbuat dosa. Enggak ada yang amin saudara ya. Berhenti. Karena kan manusia punya kecenderungan non puasa, non PKR tidak bisa tidak berbuat dosa. Kalau kita masih terus berbuat dosa setelah ditebus oleh darah Yesus, kita diberi hak menjadi anak Allah. Ada Roh Kudus dimeteraikan dalam diri kita yang memimpin kebenaran. Ada modal dasar yang luar biasa. Ada penebusan, ada firman, ada Roh Kudus. Kalau sampai kita hidup dalam dosa, celaka. Nah, nanti suruh baca ya. Di Roma 1 ayat 2. Jika demikian apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Ini pertanyaan retorika. Bisa nggak bertekun? Karena Yesus sudah mati, itu kasih karunia yang luar biasa. Paulus berkata apa? Sekali-kali tidak. Ada kata, ada tanda surut. Sekali-kali tidak. Jadi jangan sampai kita mungkin bisa hilap, bisa itu bisa. Tapi jangan hidup dalam dosa. Amin saudara. Kalau sekali-kali tidak, jangan sekali-kali. Nanti kan ada pengantara kita sebagai doa penjuru syafaat kita mengampuni. Itu diuntukkan kalau kita tanpa sengaja atau kita kan lemah nih. Ya. Kita berbuat dosa, minta ampun, pasti Tuhan akan mengampuni. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju, sekalipun merah seperti kain kesumba akan putih seperti bulu domba, sekalipun hitam seperti bulu apa ya yang hitam nih saudara ya, akan putih seperti bulu bebek saudara sekalian. Tuhan akan bersihkan. Tapi harus berhenti karena menghayati dosa ini luar biasa. Yesus sudah tanggung, dia tidak mengenal dosa. Tanamkan itu saudara sekalian. Makanya 1 Petrus 4 ayat 1 dan 2. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, penderitaan Yesus di kayu salib itu the passion of the Christ itu luar biasa saudara sekalian. Kalau saudara lihat nonton tuh ya, dari ketika di awal sebelum dia disalib, dia dicambuk, cambuknya itu 3 begini saudara sekalian, dari baja atau dari tulang, kemudian ada bola-bola supaya ada ayunannya lebih kencang. Ketika dicambuk begitu, itu enggak dicopot pakai tangan, kan nancep tuh ya, tapi ditarik. Ketika ditarik robek saudara. Berapa kali dicambuk? 40 kurang 1, 39 kali. Makanya punggungnya itu hancur lebur, babak belur kayak bubur. Suruh pikul salib. Waduh, gesek-gesek udah
sakitnya naudzubillah min dzalik. Kemudian paku menancap, pakunya masih ada tuh di sebuah gereja di mana saya lupa ya. Itu segini hampir 10 cm lebih saudara sekalian. Jadi ketika paku nancep di tangan kanan kiri kemudian di kaki, sakit luar biasa. Saya kan pernah trigger finger. Ini yang ketiga kali nih. Karena lama nggak sembuh-sembuh, teman bilang suntik di Carlos. Carlos bilang begini, dokternya, dokter ahli saraf, Pak nanti disuntik sakit ya, sakitnya bagaimana dok? Ya saya nggak bisa bayangin, pokoknya sakitnya. Siapin sama suster, sebutin ininya. Ini apa dokter? Ya sejenis steroid. Ketika disuntik, saya kan biasa tahan suntik tuh, mau ngambil darah kan. Ini sakitnya naudzubillah min dzalik. Sampai saya teriak. Saya kebetulan kan bayar pribadi sehingga yang di luar itu dibelakangin. Saya juga bingung pas nunggu langsung dipanggil ya. Sampai saya bilang, aduh! Sakitnya bukan hanya di sini, sampai ke ubun-ubun. Dokter kok sakit banget? Ya itu kan ada sarafnya. Saya suntik langsung di ujung sarafnya Pak. Makanya sakit. Dokter nggak bilang, saya kan udah bilang sakit. Sakitnya pada kan Bapak yang ngerasain. Udah 3 hari gue sembuh. Jangan dipakai dulu 3 hari. Betul hilang. Nggak sakit lagi, puji Tuhan. 6 bulan kemudian sakit lagi. Saya tunda-tunda sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Ini kok nggak nyaman, saya main gitar nggak bisa. Jadi kalau main gitar kuncinya cuman yang mencet 2 begitu ya. Suntik lagi. Saya udah tahu sakitnya ya. Bapak suntik ini pernah sakit? Ya saya tahan sih ya. Pas disuntik sakit lagi nggak? Sakit. Aduh. Yang itu 700.000 lebih, yang ini cuma 200-an. Tapi sakitnya sama. Paku tangan kiri, tangan kanan sama-sama sakit, apalagi kaki banyak uratnya. Sakitnya luar biasa. Saudara mesti menghayati. Ini kamu lagi nih udah 2 bulan. Mau suntik lagi Pak? Bukan karena nggak ada duitnya, bukan. Karena apa? Sakitnya tuh di sini luar biasa. Sampai terbayang-bayang. Susah dilupakan. Mendingan sakit gigi suruh sekalian. Ya. Jadi suruh sekalian harus menghayati. Kalau suruh menghayati, Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, seperti Yesus menderita penderitaan badani. Kalau kita mungkin menghayati penderitaan badani, bagaimana dosa itu luar biasa menyakitkan hati Allah, bagaimana dosa itu berakibat maut. Ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya apa? Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sama Paulus juga pernah bilang di bagian lain, kalau kita sudah dimerdekakan dari dosa, jangan menggunakan kemerdekaan itu untuk kehidupan dalam dosa, karena nanti Yesus pasti ampuni. Jangan. Kalau saudara hidup dalam dosa, meskipun udah Kristen, kira-kira orang seperti ini, ya, udah jadi Kristen tapi hidup dalam dosa, ini mati kemana nih? Nggak ada lagi pengampunan, sebab apa? Masih terus-menerus berbuat dosa. Makanya jangan sekali-kali berbuat dosa. Amin saudara sekalian. Karena itu saudara harus dimuridkan. Itu disciple cross yang kita harus kerjakan. Karena itu bagian kita meresponi karya salib Kristus. Amin buat firman Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya undang kita bangkit berdiri, saudara. Kita nyanyikan lagu karya terbesar. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku.
lebih meriah lagi. Haleluya. Biar kami mau menghayati pengorbanan Kristus. Kami mau mempersenjatai pikiran kami bahwa pengorbanan Kristus sejadi-jadinya di kayu salib merupakan karya Allah yang luar biasa, yang disebut sebagai the great exchange, the wonderful exchange. Transaksi agung, transaksi yang mulia, yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun. Kami bersyukur ya Allah ya Bapa, yang sudah berinisiatif memberikan jalan keluar bagi manusia yang berdosa, supaya kami bisa dibenarkan dan berhenti berbuat dosa, dan boleh dimuliakan pada akhirnya, mengenakan tubuh kemuliaan dan tinggal di kerajaan surga selama-lamanya. Mampukan kami bukan saja mengerti, tetapi melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkat-Mu atas Bapak Gembala di tempat ini, Pak Iyung, dan juga bersama dengan staf pastoral pelayan Tuhan yang mengembalakan tempat ini Tuhan. Tuhan terus berikan hikmat, akal budi, ketekunan dalam melayani Tuhan, dan tambahkan jiwa-jiwa di tempat ini sehingga gereja ini boleh terus bertumbuh menjadi berkat buat banyak orang. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus.